Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Sekali merdeka, tetap merdeka. Alhamdulillah perayaan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79, Hari Kemerdekaan negara kita berjalan dengan aman, lancar, dan penuh optimisme. Semua yang hadir di tempat itu menyatakan kekagumannya terhadap IKN sebagai ibu kota negara Nusantara yang mempunyai konsep baru Nusantara, wawasan Nusantara, bagaimana kita memandang Indonesia ini sebagai satu kesatuan kepulauan yang berjumlah kurang lebih 17.000 pulau, baik besar maupun kecil. IKN berada di pulau terbesar di Indonesia, yaitu Pulau Borneo. Dalam upacara itu ditampilkan tarian Borneo, budaya khususnya Kutai Kartanegara yang merupakan kerajaan tertua dan cikal bakal daripada kerajaan-kerajaan yang berada di Nusantara, yang mengilhami Nusantara sehingga melahirkan kerajaan-kerajaan Nusantara yang lain, yaitu Majapahit, Sriwijaya, sehingga mengilhami kita sebagai bangsa Indonesia. IKN merupakan kebangkitan bangsa ketiga. Bangsa Indonesia ingin menjadi bangsa yang maju, sejajar dengan bangsa-bangsa maju di dunia. Kita ingin di 2045, di mana 100 tahun kita merdeka, kita menjadi negara yang mempunyai ekonomi kelima terbesar. IKN inilah pondasi untuk menuju negara maju yang telah direalisasikan oleh Pak Jokowi, pemindahan ibu kota negara. Nah, upacara kemerdekaan ke-79 ini merupakan pernyataan tekad kita ingin meninggalkan menjadi negara berkembang, menjadi negara maju. Optimisme dan cara pandang baru itulah terlahir di IKN ini. Terlihat pada saat perayaan ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-79. Perayaan perdana di ibu kota Nusantara, yang merupakan momentum kebangkitan kita sebagai sebuah negara, dari negara berkembang menuju negara maju. Optimisme yang ada saat ini, perayaan Nusantara Baru Indonesia Maju, tercermin daripada semua yang ada pada saat perayaan ulang tahun kemerdekaan RI di IKN. IKN memberikan optimisme kebangkitan bangsa, yang saya bilang kebangkitan bangsa yang ketiga. Kenapa ketiga? Pertama,
cara memandang kita sudah benar pada saat kerajaan Majapahit, di mana Patih Gajah Mada bersumpah dengan sumpah palapanya ingin menyatukan Nusantara. Karena dengan bersatunya Nusantara, maka kita akan mengalami kemajuan. Dengan sumpah palapa itu dibuktikan oleh Patih Gajah Mada menyatukan Nusantara, sehingga wilayah kekuasaan Majapahit sampai ke daerah Asia Tenggara ini, Malaysia, Singapura, Filipina, terus Kamboja, Myanmar. Jadi hampir semua wilayah Asia Tenggara merupakan wilayah kerajaan Majapahit, termasuk Brunei Darussalam. Nah, berjalannya waktu, masa keemasan Majapahit itu pun tenggelam, ditelan oleh sejarah. Kita mengalami kemunduran sampai kita dijajah oleh kerajaan Belanda dan mendirikan pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia. Ini berjalan 350 tahun. Kita kehilangan identitas, bahkan kita menjadi warga negara pribumi kelas 3. Selama 350 tahun penjajahan Belanda, kita mengalami kemunduran, kepercayaan diri sebagai suatu bangsa. Karena memang kita diadu domba, dipecah belah. Kemudian kesadaran itu muncul kembali pada saat Sumpah Pemuda, di mana pemuda-pemuda Indonesia bersumpah, yang mana sebelumnya itu sudah banyak pergerakan-pergerakan. Di antaranya terbentuklah kebangkitan para ulama, yaitu terbentuknya Nahdlatul Ulama. Puncaknya kemudian terbentuknya Muhammadiyah dan serikat-serikat Islam yang lain. Kemudian puncaknya itu pada tanggal 28 Oktober 1928, yaitu Sumpah Pemuda. Itulah kebangkitan bangsa Indonesia kedua, bertekad satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia. Dengan tekad pemuda Nusantara, 17 tahun kemudian, dengan perjuangan tekad merdeka atau mati, kita akhirnya 17 tahun kemudian kita merdeka, berdaulat pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun kemerdekaan itu bukanlah langsung kita happy-happy, merdeka merayakan, bukan. Kita mengalami pergolakan di dalam negeri 1945 sampai 1950. Baik itu mempertahankan kemerdekaan maupun terjadi pergolakan, pengkhianatan terhadap pemerintahan Indonesia. Dalam situasi mempertahankan kemerdekaan itulah berbagai macam pemerintahan kita berubah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia
ada PDRI, dan lain sebagainya. Sehingga kita dinyatakan benar-benar merdeka setelah Belanda menyerahkan kedaulatan kita 1950 setelah perundingan konferensi meja bundar. Itu juga masih berbentuk Republik Indonesia Serikat, di mana ibu kotanya adalah Batavia. NKRI ibu kotanya ada di Yogyakarta.